Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fauzi Abdillah selaku dosen pengampu pada mata kuliah HIPG. Saya Hana Zahra, mahasiswa PPKN UNJ tahun 2020, ingin membuat tugas mengenai bahan ajar hukum internasional. Selamat menyaksikan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semangat nggak nih untuk hari ini? Semoga kalian yang menonton bahan ajar ini selalu semangat ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian berdoa terlebih dahulu nih. Ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita udah berdoa bersama-sama. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan nih mengenai pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menebak hari ini kita akan belajar apa? Belajar apa? Ada yang bisa nebak nggak? Ayo, ada yang bisa nebak nggak nih? Jadi, kali ini Ibu akan mengajarkan mengenai hukum internasional. Hayo, ada yang udah pernah cari tahu belum? Ibu akan menjelaskan ya, Ibu akan jelaskan ya. Nah, PPT-nya sudah terlihat belum nih? Semoga sudah ya. Hukum internasional. Pertama-tama kita mulai dari definisinya terlebih dahulu nih. Ibu sudah menaruh di sini definisi para tokoh atau para ahli. Yang pertama, menurut Philip Jessup, hukum internasional adalah suatu keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara negara atau organisasi internasional dalam masyarakat internasional. Yang kedua, menurut Antonio Chase, hukum internasional adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam masyarakat internasional serta hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek internasional lainnya. Lalu Ibu gabungkan hukum internasional itu apa sih? Hukum internasional itu adalah sistem aturan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum internasional seperti organisasi internasional dan individu dalam masyarakat internasional. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan, aturan dan prinsip dan lembaga yang terkait dari hukum internasional itu sendiri. Yang pertama untuk tujuannya terlebih dahulu. Apa sih Bu tujuan dari hukum internasional ini sendiri? Ibu akan menjawab. Hukum internasional ini bertujuan untuk memelihara kedamaian, serta melindungi hak asasi manusia dan lingkungan hidup di tingkat global. Lalu selanjutnya ada aturan dan prinsipnya. Aturan dan prinsip dari hukum internasional ini meliputi hukum perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, hukum hak asasi manusia internasional, hukum tata negara internasional, dan hukum perdamaian dan keamanan internasional. Lalu terkait lembaganya, hukum internasional ini meliputi lembaga-lembaga internasional yang tentunya bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional. Seperti contohnya nih, Mahkamah Internasional dan Pengadilan Kriminal Internasional. Lalu selanjutnya kita akan next ke sejarah hukum internasional. Jadi, hukum internasional ini tentunya
teman-teman memiliki sejarah dan perkembangan yang panjang dari masa kuno nih hingga masa pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan beberapa periode penting dalam sejarah hukum internasional. Yang pertama, pada masa kuno. Pada masa kuno, hukum internasional sudah ada dalam bentuk perjanjian dan kebiasaan yang mengatur hubungan antara negara dan bangsa-bangsa. Contohnya, pada masa kuno ini seperti perjanjian perdamaian di antara negara-negara Mesir dan Hatti yang dilaksanakan pada tahun 1259 SM. Dan selanjutnya contohnya ada hukum Raja Hammurabi pada abad ke-18 SM juga. Lalu yang kedua, kita akan beralih ke masa perang dan pembentukan negara-negara modern. Pada masa ini terdapat upaya untuk merumuskan hukum internasional yang lebih modern nih dari sebelumnya, dari masa kuno. Di sini contohnya ada perjanjian perdamaian di Westphalia pada tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun dan merumuskan prinsip-prinsip kedaulatan negara. Lalu pada abad ke-19 terdapat usaha untuk merumuskan hukum internasional yang bersifat lebih umum seperti Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang pada tahun 1864 dan Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Adat Perang pada tahun 1899 dan 1907. Lalu kita beralih ke masa selanjutnya, ada antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Di masa ini ditandai dengan upaya untuk mengembangkan hukum internasional sebagai alat untuk mencegah perang. Contohnya apa sih, Bu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Contohnya ini di sini dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919 sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa internasional dan mendorong kerjasama antar negara. Lalu di next masa periode berikutnya ada pasca Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, terdapat upaya untuk menciptakan suatu sistem hukum internasional yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Nah, pada tahun 1445, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini dibentuk sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Dan sejak itu, PBB ini telah merumuskan berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang pada tahun 1949. Lalu ada Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak pada tahun 1989. Dan satu lagi nih, ada PBB juga membentuk Mahkamah Internasional sebagai lembaga penyelesaian sengketa antar negara. Dan perkembangan hukum internasional ini terus berlangsung hingga saat ini dengan tantangan-tantangan yang lebih banyak dan lebih menantang lagi. Seperti contohnya tantangannya seperti terorisme internasional, perubahan iklim, cyber warfare, dan oleh karena itu perlunya nih di antara kita untuk terus-menerus mengembangkan dan memperbarui hukum internasional sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itu anak-anak terkait materi hukum internasional pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, boleh WhatsApp Ibu ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.